Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Rizal Ramli meninggal dunia di RSCM dikaitkan dengan karma Ahok. Sekitar 4 tahun yang lalu banyak yang menyalahkan, termasuk Rizal Ramli, salah satu seorang yang ikut menuduh Basuki Cahayapurnama atau Ahok melakukan penistaan agama umat muslim atau penodaan agama Islam. Akibat penodaan agama tersebut, hakim telah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Sebelum selesai membaca putusan hakim, Basuki Cahayapurnama Ahok menyatakan yang intinya dalam sumpahnya, bagi yang menzolimi Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalasnya atau yang mengambil satu persatu. Dengan meninggalnya Rizal Ramli di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, katanya akibat karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sumpah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, banyak yang yakin setiap orang meninggal dunia yang memusuhi Basuki Cahayapurnama atau Ahok selalu mengkaitkan karena karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sampai ada anggota masyarakat agar Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencabut sumpahnya. Walaupun mencabut sumpahnya, yang menentukan matinya seseorang hanya kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Wajar dihukum Tuhan kalau seseorang menyalahkan yang tidak bersalah hingga sampai ke pengadilan, karena hakim yang menjatuhkan hukuman itu hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hal ini berlaku bagi semua agama yang kuat keyakinannya atas agama yang dianutnya. Akibat sumpah Ahok dapat berupa penderitaan dan mati, yaitu Rizik Syihab tangkap polisi dan diputus hakim. Hukumannya selama 2 tahun karena saat itu koordinator menggerakkan orang turut menyalahkan Basuki Cahayapurnama atau sampai ke pengadilan. Haji Lulung, mantan anggota DPR, meninggal dunia juga karena karma Ahok. Masih ada 5 orang yang mati dikaitkan dengan karma Ahok, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang lupa namanya. Diduga semua orang yang merasa ikut menzolimi Basuki Cahayapurnama atau Ahok selama hidupnya selalu dihantui rasa takut kapan dirinya meninggal dunia terkait karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok tersebut. Harapan saya, maka semua orang jangan suka menuduh orang lain melakukan kesalahan padahal tidak melakukannya, berakibat akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam berbagai bentuk hukuman yang diberikan, baik berupa kematian, masuk penjara, kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sekitar 4 tahun yang lalu banyak yang menyalahkan, termasuk Rizal Ramli, salah seorang ikut menuduh Basuki Cahayapurnama atau Ahok melakukan penistaan agama umat muslim atau penodaan agama Islam. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu masyarakat banyak yang menuding bahwa Basuki Cahayapurnama ini dituduh dia melakukan penistaan agama Islam atau umat yang beragama Islam, sehingga banyak yang merasa tidak senang katanya. Akibat penodaan agama tersebut, hakim telah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Sebelum selesai membaca putusan hakim, Basuki Cahayapurnama Ahok menyatakan yang intinya, bagi yang menzolimi Basuki Cahayapurnama Ahok, Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalasnya atau yang mengambil satu persatu nanti. Jadi akibat daripada penodaan agama tersebut, makanya hakim menghukum Ahok selama 2 tahun. Dan sebelum diputus hakim tersebut, Ahok menyatakan sumpahnya yang intinya, bagi siapa yang menzolimi dirinya
nanti balasannya dapatnya dari Tuhan, bukan dari dia, akan dipanggil nanti satu persatu. Itulah sumpah Ahok tersebut. Dengan meninggalnya Rizal Ramli di rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit atau RSCM, katanya akibat karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi dengan meninggalnya Rizal Ramli tersebut di rumah RSCM, ada diduga dia katanya karena karma Ahok. Karena pada saat itu dia termasuk ikut menentang daripada Ahok tersebut, yang salah satu yang mendorong Ahok supaya dipenjarakan atau diproses hukumnya di pengadilan. Sumpah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, banyak yang yakin setiap orang meninggal dunia yang memusuhi Basuki Cahayapurnama atau Ahok selalu mengkaitkan karena karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi banyak masyarakat meyakini bahwa setiap orang yang meninggal dunia karena pernah menyakiti Ahok tersebut, diduga matinya itu karena karma Ahok, selalu dikaitkan ke sana. Sampai ada anggota masyarakat agar Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencabut sumpahnya, walaupun mencabut sumpahnya yang menentukan matinya seseorang hanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak warga masyarakat menyatakan agar Ahok itu mencabut sumpahnya tersebut. Padahal itu ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan Ahok. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menjatuhkan hukuman itu bagi siapa yang menjolimi dia. Bukan si Ahok menghukum, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa. Wajar dihukum Tuhan kalau seseorang menyalahkan yang tidak bersalah hingga sampai ke pengadilan, karena hakim yang menjatuhkan hukuman itu hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Hal ini berlaku bagi semua agama yang kuat keyakinannya atas agama yang dianutnya. Jadi wajar juga hukum itu akan menghukum orang yang menghukum orang yang tidak bersalah, karena itu semua sampai memaksakan orang yang tidak salah tersebut dipaksakan sampai ke pengadilan agar dihukum. Padahal hakim yang menghukum itu juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahannya. Ini berlaku bagi semua agama yang kuat keyakinannya atas agama yang dianutnya. Akibat sumpah Ahok dapat berupa penderitaan dan mati, yaitu Rizik Syihab ditangkap polisi dan diputus hakim. Hukumannya selama 2 tahun karena saat itu sebagai koordinator menggerakkan orang turut menyalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai ke pengadilan. Jadi saya lihat di sini banyak akibat sumpah daripada Ahok tersebut, banyak yang kena karmanya, yang dalam bentuk mati atau kena dipenjara dan sebagainya. Seperti Rizik Syihab, dia ikut ditangkap dan ditahan polisi, kemudian dijatuhkan hukuman selama 2 tahun. Karena saat itu dia sebagai koordinator untuk menggerakkan massa untuk mendorong agar perkara Ahok tersebut diselesaikan di pengadilan. Demikian juga Haji Lulung, mantan anggota DPR, meninggal dunia juga dikaitkan dengan karma Ahok. Masih ada 5 orang yang mati dikaitkan dengan karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang nama-namanya sudah lupa. Diduga semua orang yang merasa ikut menzolimi Basuki Cahayapurnama atau Ahok selama hidupnya selalu dihantui rasa takut kapan dirinya meninggal dunia terkait karma Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi semua orang yang pernah menzolimi Ahok tersebut selama hidupnya dia tidak pernah merasa tenang, karena di dalam hatinya selalu akan timbul pertanyaan kapan nanti aku akan dipanggil, kapan nanti akan dipanggil Tuhan sebagai karma Ahok tersebut. Harapan saya, maka semua orang jangan suka menuduh orang lain melakukan kesalahan padahal tidak melakukannya, berakibat akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam berbagai bentuk hukuman yang diberikan, baik berupa kematian, masuk penjara, kena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Jadi harapan saya, semua orang jangan ada yang menuduh orang kalau tidak ada melakukan kesalahan sampai memaksa
ke pengadilan agar dihukum. Jangan sampai kalau tidak ada alat buktinya dan lain sebagainya, karena nanti akan bisa mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa kalau kita menuduh orang yang tidak bersalah supaya dihukum. Hukumannya dapat bentuknya hukuman mati, karena juga sakit-sakitan, atau dapat juga berupa masuk penjara dan lain sebagainya. Demikian. Sekian dan terima kasih.